Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Raya mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar ini dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami. Sabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil suci Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota.
dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bila dalam hidup kita dan kita bertemu dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, yang selalu berbicara hal-hal yang baik, maka yakinlah bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sedang menguasai dirinya, sehingga di dalam tutur katanya dan juga tindakan nyatanya, ia selalu berbuat baik kepada orang. Tetapi bila Anda dan saya bertemu dengan orang-orang yang selalu berpikir negatif, ia selalu berpikir negatif terhadap orang lain, menjelekan orang lain, dan selalu menganggap dirinya lebih dari yang lain, sesungguhnya orang itu dipenuhi dengan roh iblis. Kalau demikian, maka baiklah Anda dan saya menghindar dari orang-orang demikian. Karena orang-orang demikian tidak akan membangun persaudaraan di dalam hidupnya. Tapi yang ia bangun adalah kebencian, pertengkaran, perselisihan di antara sesama manusia. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Penginjil Lukas menceritakan bahwa ketika Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret, ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab Nabi Yesaya, dan ia menemukan ayat-ayat sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah ayat-ayat yang Yesus bacakan kepada orang-orang di Nazaret. Dan kemudian Yesus katakan, pada hari ini genaplah nas yang saya bacakan ini. Dan apa reaksi dari orang-orang Nazaret itu? Orang-orang Nazaret justru menolak kehadiran Yesus. Orang-orang Nazaret justru tidak menerima bahwa sesungguhnya nas ini telah digenapi oleh Yesus sendiri. Lalu mereka menolaknya. Dan pada saat itu Yesus katakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lalu Yesus melanjutkan kata-katanya, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus juga melanjutkan, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Yesus mau menjelaskan bahwa sesungguhnya tahun rahmat Tuhan, tawaran keselamatan dari Allah melalui Yesus sudah ada saat ini bagi orang-orang Israel. Tapi karena mereka tidak percaya kepadanya, maka mereka yang tidak percaya itu
tidak memperoleh keselamatan dari Allah. Misalnya seperti tadi, Yesus sang tabib telah ada, tetapi banyak orang tidak mengalami kesembuhan karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka melihat latar belakang Yesus itu. Mereka katakan, bukankah dia ini anak Yusuf, ibunya Maria, dan saudara-saudarinya ada bersama kita? Pikiran ini sesungguhnya dikuasai oleh iblis, sehingga mereka hanya melihat masa lalunya Tuhan Yesus. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus sudah menjadi Mesias. Yesus diutus Allah untuk datang membebaskan mereka dari salah dan dosa mereka, untuk memberi keselamatan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus yang adalah Mesias telah ada bersama kita. Maka mari kita percaya bahwa dialah Mesias. Karena dengan beriman, dengan percaya, Anda dan saya memperoleh keselamatan dari Allah. Tetapi jika Anda dan saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tentu Anda dan saya juga tidak mengalami keselamatan dari Allah. Semoga Anda dan saya dari hari ke hari percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah membebaskan saya dari salah dan dosa saya. Maka saya sebagai muridnya, saya juga mesti meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi saya dengan Roh Kudus, sehingga di dalam hidup harian saya selalu mewartakan kabar gembira, bukan kabar buruk, kepada sesama, sebagai tanda bahwa saya percaya kepada Yesus, sebagai tanda bahwa saya adalah pengikut Yesus yang setia, yang mau mewartakan kabar gembira sampai ke ujung bumi. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang membebaskan kami dari salah dan dosa kami, yang datang mewartakan kabar gembira kepada sesama. Semoga kami mampu mencontohi teladan hidupnya, mau mewartakan kabar gembira kepada sesama, bukan kabar buruk, dan selalu berusaha untuk membantu orang lain memperoleh keselamatan dari Allah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.